Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya channel Kusadi. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial untuk aplikasi sederhana sistem tracking pada aplikasi kurir. Oke, ini aplikasinya sudah jadi saya tinggal mempresentasikan saja. Jadi aplikasinya seperti ini, sangat sederhana. Jadi saya hanya di sini filenya itu hanya tanggal, kemudian nama customer, lalu di sini sebenarnya ini nggak perlu dimunculkan ya. Oke, kita misalkan customer, kemudian tinggal kita simpan. Di sini tidak ada apa-apa karena rule-nya itu, rule terutama untuk trackingnya itu kita harus masuk dulu sebagai user. Di sini saya karena hanya menyontohkan hanya satu saja. Silahkan dikembangkan atau ikuti tutorial saya tentang setup ya, setup dinamis untuk level. Jadi itu sama prinsipnya, hanya saja ini pengembangan dengan sistem status. Oke, kita simpan. Nah, di sini akan muncul tombol status untuk merubah status. Di sini saya ngatur rule-nya seperti ini. Jadi saya kasih status semua karena ini hanya untuk uji coba saja. Jadi saya pengen menunjukkan gimana cara membuat trackingnya. Oke, tinggal kita klik-klik saja statusnya. Di sini sudah ada customer, kemudian nomor invoice-nya, kemudian yang pertama kali itu sudah ada tanggal berapa, jam berapa diterima di agen, lalu sekarang adalah saatnya dijemput kurir. Jadi tinggal kita simpan, maka statusnya diterima kurir jemput. Jadi barang diambil sama kurir jemput. Lalu selanjutnya seperti ini, jadi dia akan nambah terus status trackingnya. Jadi dari mulai awal sampai akhir itu akan terrecord, termasuk tanggal dan jamnya, terus sampai statusnya berakhir diterima oleh customer. Ini untuk ini sederhana, jadi tidak begitu kompleks karena ini statusnya status bertingkat. Artinya statusnya tidak boleh lompat-lompat. Jadi habis diterima agen ya harus diterima kurir jemput, kemudian diterima cabang asal dan seterusnya. Ini pembuatannya cukup simple, meskipun kelihatannya hasilnya banyak sekali ya, tapi ini rumusnya itu cuman butuh 2 kolom kuncinya. Nah, di sini terus sampai nanti tombol statusnya hilang, artinya barang sudah sampai di customer. Terus sampai kita hilang ya. Statusnya ini dinamis, bisa diatur di aplikasi saja, jadi nggak perlu kita ngerubah-ngerubah lagi di Apps Editor untuk membuat rule atau urutan-urutan dari status kita. Nah, di sini sudah hilang tombolnya, berarti statusnya barangnya dinyatakan sudah diterima oleh customer. Kalau kita lihat di database-nya itu seperti ini. Jadi saya punya minimal 4 ini ya untuk di aplikasi saya itu. Jadi yang pertama user, karena kita harus ada user, yang mana user itu akan mempunyai atribut role dia sebagai apa, nanti sebagai kurir atau sebagai admin kantor atau segala macamnya itu
dibuat rule, lalu rule-nya itu dibuat dinamis. Jadi misalnya saya mau buat rule admin, semua bisa akses semuanya, kemudian bisa buat kurir tingkat 1 atau kurir jemput, kemudian kurir antar dan lain sebagainya, atau driver dan lain sebagainya, itu bisa buat di sini. Dan nanti di sini tinggal diatur saja dia itu bisa akses status apa, dan itu nggak mungkin lompat-lompat, jadi statusnya harus urut. Rule yang saya buat di sini syaratnya adalah statusnya harus urut. Lalu perangkat yang selanjutnya yaitu status, yang ini intinya. Jadi statusnya itu harus ada kolom 6 nomor dengan tipe number, harus tipe number, karena kita ingin menyingkat rumus saja dan menyingkat skema tanpa perlu membuat rumus yang lebih rumit. Di sini hanya labeling aja untuk statusnya, labeling namanya, tapi di rumus kita mikirnya adalah status nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Lalu tabel ordernya jadinya seperti ini. Jadi saya hanya ini isinya unique ID, lalu ini adalah date, customer itu teks dengan manual, lalu status di sini yang tadi kita buat rumusnya. Kita buat statusnya dari sini. Jadi statusnya ini isinya bukan namanya tapi nomornya. Oke, nomor 9 berarti nomor terakhir. Jadi sudah nggak boleh ada lagi yang bisa diklik. Tombol status akan hilang. Kemudian kalau kita lihat trackingnya jadinya seperti ini. Jadi dari awal itu diterima agen itu tanggal berapa, jam berapa, kemudian dan seterusnya sampai status ke 9. Oke, seperti itu. Kita lihat dalamannya aplikasi. Tentu saja semua harus diimport dulu ke dalam AppSheet. Lalu setelah diimport, saya kecilin dulu nggak terlalu besar. Oke, kita lihat setting-settingnya ya. Dilihat dari yang paling gampang dulu, sama user. Settingnya seperti ini, status juga settingnya seperti ini. Jadi tolong perhatikan, disamain persis. Rulesnya statusnya seperti ini. Jadi statusnya tipenya itu enamlist untuk status. Lalu di sini saya base type-nya itu ref-nya ke tabel status. Lalu valid if-nya dibuat seperti ini saja. Oke, saya kira cepat saja. Lalu di sini order, untuk order ini yang paling urgent. Untuk invoice-nya kita buat dia hanya unique ID aja. Lalu date-nya itu today. Customer-nya karena ketik manual kita buat kosong saja. Di initial maupun di formulanya harus dikosongi. Lalu statusnya itu tipenya ref-nya tentu saja ke tabel status. Lalu perhatikan rumusnya yang seperti ini. This row before dot status plus 1. Oke. Kemudian untuk change-nya itu rumusnya saya buat seperti ini. Jadi jika statusnya blank berarti ini pertama kali orang pencet tombol add itu akan menjalankan yang ini dulu. Jadi formatnya itu format tanggal dan waktunya, kemudian status di tengah, penggunanya atau yang ngeklik tombol itu saya taruh di paling belakang. Kenapa seperti itu? Ini relatif lebih rapi ya. Tanggal itu biasanya ya nggak akan beda-beda jauh, jadinya lebih rapi. Kemudian kalau sudah ke selanjutnya, tombol-tombol selanjutnya itu akan menjalankan
fungsi ini. Jadi kita memanggil kolom change, isinya kolom change sebelumnya, kemudian ditambah dengan status yang sekarang. Seperti ini, mudah-mudahan paham. Lalu langkah selanjutnya harus buat status. Saya namain status di sini untuk UX-nya, tipenya itu form, lalu saya hanya ngambil tombol invoice dan status. Kolom invoice dan status. Kolom invoice-nya saya kasih show if-nya saya kasih false agar nggak kelihatan, agar lebih rapi seperti tadi pada saat demo. Jadi saya kasih false di show if-nya biar nggak kelihatan. Oke, kita sudah punya satu UX namanya status, tipenya form yang isinya hanya status saja. Oke, kita ke behavior dulu. Ke behavior kita buat tombol statusnya seperti ini. Jadi hanya link to row, kemudian di sini invoice, nama UX-nya status. Ini adalah key dari row ini. Ini adalah nama UX-nya yang tadi kita buat. Oke, setelah itu kita buat rule di sini. Jadi ada dua, yaitu statusnya itu harus lebih kecil dari nomor yang maksimal. Ini yang saya katakan kenapa saya menggunakan number, karena ini lebih mempermudah perumusannya, lebih simpel dan lebih enteng rumusnya tentu saja, karena nggak terlalu banyak menghitung, karena hanya menghitung mencari nilai yang maksimal berapa itu harus lebih kecil. Jadi kalau statusnya masih 1, 2 sampai 8 itu masih muncul terus ininya tombolnya, tapi kalau sudah di atas itu sudah nggak muncul lagi. Dan juga status berikutnya, berarti status +1 itu harus dimiliki oleh rule tersebut. Siapa rule-nya? User setting rule itu yang tadi. Berarti kayak rule-nya dia sebagai apa? Seperti di sini tadi di rules-nya ini, rules-nya seperti apa? Kalau dia di sini nanti ada pilihan 1, 2, 3, ya berarti dia hanya bisa akses tombol ketika statusnya itu 2, 3, dan 4 itu. Oke. Atau ini tanpa +1 juga nggak apa-apa. Jadi statusnya dia bisa mengakses status apa, tombol apa itu, atau -1. Nah, -1 itu kan nanti kalau statusnya itu, status kan nggak mungkin status 1 itu nggak kita masukkan ya. Oh, status 1 itu dimasukkan, kita cek ya. Oh iya, status 1 itu dimasukkan. Jadi pertama kali kita input itu 1 ya, boleh kita kasih minus, atau dicoba-coba saja yang lebih pas mana yang minus atau plus, tapi sistemnya caranya seperti ini. Jadi silahkan dicoba berulang-ulang kali, toh cuman ini mau dihilangin atau di -1 atau di +1, paling antara 3 itu nyobanya, jadi kan nggak terlalu lama. Oke, setelah itu jangan lupa, karena nanti add-nya itu harus kalian sembunyikan, tetapi harus buat add customize. Jadi pakai link to view saja. Lalu behaviornya biasanya saya batasi seperti ini biar ketika buka detail itu dia nggak ikut kelihatan plusnya. Oke, saya kira itu saja isi dari aplikasi saya, nggak terlalu rumit saya kira. Mudah-mudahan ini ada error tadi, kita ganti apa ya.
Oh, ini berubah ternyata. Berubah. Ini sering berubah, jadi kalau berubah diperhatikan saja. Oke, sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak lagi orang yang bisa terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.